Shalom, selamat datang di program SPY, Selamat Pagi Yesus. Saya sangat bersuka cita menjumpai saudara yang telah dengan tekun bersama-sama mengikuti SPY, Selamat Pagi Yesus. Dan setiap hari saya juga membaca komen-komen yang saudara tulis tentang rema dan hikmat yang berkaitan dengan firman Tuhan yang dibacakan di hari tersebut. Tetaplah menuliskan hikmat yang saudara dapatkan setiap hari di kolom komentar. Saya percaya ada orang-orang yang akan dikuatkan juga ketika mereka membaca komentar yang saudara tulis. Percayalah, setiap hari kita akan mendapatkan hikmat yang kita butuhkan untuk menjalani hari-hari kita. Karena itu, tetaplah dengan tekun menyembah, membaca, dan mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Bangunlah hubungan yang karib dengan Tuhan secara terus-menerus, dan saudara akan semakin bertumbuh dalam pengenalan akan firman Kristus. Sekarang mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk anugerah yang telah Kau berikan bagi kami sampai saat ini. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang kawal malam. Kau memberi kami istirahat yang cukup hingga kami bisa bangun dengan segar kembali. Terima kasih Bapa, saatnya kami mau menyembah dan mendengarkan firman-Mu. Tuntun dan urapi setiap kami, sehingga kami dapat mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku,
Ayub 1. Di tanah Uz ada seorang laki-laki bernama Ayub. Ia seorang yang saleh, jujur, takut akan Elohim, dan menjauhi yang jahat. 7 orang anak laki-laki serta 3 orang anak perempuan dilahirkan baginya. Kawanan ternak miliknya adalah 7.000 ekor domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, dan 500 keledai betina. Ia juga memiliki pelayan-pelayan dalam jumlah yang sangat besar, sehingga ia adalah orang yang paling kaya dari semua orang di daerah timur. Ke-7 anak laki-lakinya biasa pergi dan mengadakan pesta di rumah salah satu dari mereka secara bergiliran. Mereka juga mengundang ke-3 saudara perempuannya untuk makan dan minum bersama-sama. Ketika hari-hari pesta itu telah berlalu, Ayub memanggil dan menguduskan mereka. Ia bangun pagi-pagi sekali dan mempersembahkan kurban bakaran sesuai dengan jumlah mereka. Karena Ayub berpikir, mungkin anak-anakku telah berdosa, meskipun mereka telah memberkati Elohim di dalam hatinya. Itulah yang selalu dilakukan oleh Ayub. Suatu hari, pada saat anak-anak Elohim datang menghadap Yahwe, setan pun datang di antara mereka. Yahwe bertanya kepada setan, "Dari mana engkau?" Lalu setan pun menjawab Yahwe dengan berkata, "Dari menjelajah dan mengelilingi bumi." Kemudian Yahwe berkata kepada setan, "Sudahkah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Karena di bumi ini tidak ada seorang pun seperti dirinya. Ia saleh, jujur, takut akan Elohim, dan menjauhi yang jahat." Setan menjawab Yahwe dan berkata, "Apakah Ayub takut kepada Elohim tanpa imbalan? Bukankah engkau telah membuat pagar baginya, bagi rumahnya, dan segala yang ia miliki di sekelilingnya? Engkau telah memberkati pekerjaannya, sehingga kekayaannya makin bertambah di negeri itu. Meskipun demikian, ulurkanlah tanganmu sekarang, dan jamahlah segala yang ada padanya. Apakah di hadapanmu ia masih akan memberkati engkau?" Yahwe berkata kepada setan, "Lihatlah, segala miliknya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau menyakitinya." Lalu setan pergi dari hadapan Yahwe. Suatu hari pada saat anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan Ayub sedang makan dan minum anggur di rumah saudara laki-laki mereka yang sulung, maka datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, "Lembu-lembu sedang membajak dan keledai-keledai betina sedang makan di sampingnya." Lalu orang-orang Sheba datang menyerang dan merampasnya, serta membunuh para hamba laki-laki dengan mata pedang, dan hanya aku sendiri yang terluput untuk memberitahukannya kepadamu. Sementara ia sedang berbicara, datanglah juga orang lain dan berkata, "Api Elohim telah menyambar dari langit, membakar dan melahap habis domba-domba dan para bujang laki-laki, dan hanya aku sendiri yang terluput untuk memberitahukannya kepadamu." Sementara ia sedang berbicara, datanglah juga orang lain dan berkata, "Orang-orang Kasdim telah membentuk 3 pasukan dan menjarah unta-unta serta membawanya pergi. Mereka membunuh para hamba laki-laki dengan mata pedang, dan hanya aku sendiri yang terluput untuk memberitahukannya kepadamu." Sementara ia sedang berbicara, datanglah orang lain lagi dan berkata, "Anak-anak laki-lakimu dan anak-anak perempuanmu sedang makan dan minum anggur di rumah saudara laki-laki mereka yang sulung." Lalu tampaklah angin besar datang dari arah padang belantara, menghantam 4 penjuru rumah itu, dan runtuh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendirilah yang terluput untuk memberitahukannya kepadamu. Maka Ayub bangkit dan mengoyakkan jubahnya serta mencukur kepalanya. Lalu ia bersujud dan menyembah, serta berkata, "Dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku. Dengan telanjang pula aku akan kembali ke sana. Yahwe yang memberi dan Yahwe yang mengambil, diberkatilah nama Yahwe." Dalam semuanya itu, Ayub tidak berdosa dan tidak menyalahkan Elohim. Ayub 2. Suatu hari, pada saat anak-anak Elohim datang menghadap Yahwe, setan pun datang di antara mereka. Yahwe berkata kepada setan, "Dari mana engkau?"
Lalu setan pun menjawab Yahwe dan berkata, "Dari menjelajahi dan mengelilingi bumi." Yahwe berkata kepada setan, "Sudahkah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Karena di bumi ini tidak ada seorang pun seperti ia, yang saleh, jujur, takut akan Elohim, serta menjauhi yang jahat. Ia tetap memegang teguh kesalehannya, meskipun engkau telah menghasut aku untuk melawannya dan menghancurkannya tanpa alasan." Dan setan menjawab Yahwe dengan berkata, "Kulit ganti kulit. Sesungguhnya manusia akan memberikan segala yang dimilikinya sebagai ganti nyawanya. Namun ulurkanlah tanganmu sekarang, lalu jamahlah tulang dan dagingnya. Apakah di hadapanmu ia masih akan memberkati engkau?" Dan Yahwe berkata kepada setan, "Lihatlah, ia ada di tanganmu, namun berhati-hatilah dengan nyawanya." Lalu setan pergi dari hadapan Yahwe, dan ia menyerang Ayub dengan bisul-bisul panas yang parah dari telapak kakinya sampai ke ujung kepalanya. Ayub mengambil sepotong pecahan tembikar untuk menggaruk dirinya, dan ia duduk di tengah-tengah abu. Lalu istrinya berkata kepadanya, "Masihkah engkau berpegang teguh pada kesalehanmu? Berkatilah Elohim dan matilah." Namun Ayub berkata kepadanya, "Engkau berbicara seperti seorang wanita bodoh. Akankah kita menerima yang baik dari Elohim namun tidak mau menerima yang buruk juga?" Dalam semuanya ini, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang kemalangan yang menimpa Ayub, maka datanglah mereka kepadanya dari tempatnya masing-masing. Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naamah. Mereka bersepakat datang untuk meratap dengannya dan menghiburnya. Ketika mereka memandang Ayub dari jauh, mereka tidak mengenalinya lagi, dan mereka mulai menangis dengan suara nyaring sambil masing-masing mengoyakkan jubahnya dan menaburkan debu ke atas kepalanya, lalu menengadah ke langit. Kemudian mereka duduk bersama Ayub di tanah selama 7 hari 7 malam. Tidak seorang pun mengucapkan sepatah kata kepadanya, sebab mereka melihat penderitaannya sangatlah berat. Yudas. Dari Yudas, seorang hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang telah dikuduskan dalam Elohim Bapa yang dipelihara dalam Yesus Kristus. Kemurahan dan damai sejahtera dan kasih dilimpahkannya bagimu. Saudara-saudaraku yang terkasih, dengan sungguh-sungguh aku berusaha menulis kepadamu mengenai keselamatan kita bersama. Aku perlu menulis ini kepada kamu. Aku menasihati agar kamu berjuang untuk iman yang pernah disampaikan kepada orang-orang kudus. Karena ada orang-orang tertentu yang menyusup diam-diam di tengah-tengah kamu. Mereka itu yang sejak dahulu telah ditentukan untuk dihukum, yaitu orang-orang fasik yang menyalahgunakan anugerah Elohim kita untuk memuaskan nafsu birahinya, dan yang menyangkal satu-satunya Elohim, penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Aku ingin agar kamu mengingat hal ini, meskipun kamu mengetahui bahwa Tuhan pernah menyelamatkan umat-Nya dari tanah Mesir. Kemudian Dia membinasakan mereka yang tidak percaya. Para malaikat yang tidak menjaga batas kekuasaan mereka, tetapi telah meninggalkan tempat kediamannya, baginya tersedia belenggu abadi dalam kekelaman untuk hari penghakiman besar. Seperti Sodom dan Gomora, serta kota-kota di sekitarnya yang serupa dengannya, yang melakukan percabulan dan mengumbar kepuasan secara tidak wajar, telah disediakan hukuman api yang kekal. Demikianlah mereka telah dijadikan peringatan bagi semua orang. Demikian orang-orang yang bermimpi impian kotor ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Elohim serta menghujat semua yang mulia di surga. Namun Mikael, penghulu malaikat itu, ketika berselisih dengan iblis mengenai mayat Musa, ia tidak berani menghakimi dengan kata-kata hujatan, tetapi ia berkata, "Kiranya Tuhan menghardik engkau." Namun mereka itu sesungguhnya menghujat hal-hal yang tidak mereka ketahui,
tetapi hanya memahaminya secara alami. Mereka seperti binatang yang tidak berakal, karena itulah mereka binasa. Celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan hidup Kain, dan mereka terjerumus ke dalam kesesatan Bileam dalam hal upah. Lalu mereka binasa dalam pemberontakan Korah. Mereka ini adalah noda dalam perjamuan kasih-Mu, karena turut makan dan mengenyangkan dirinya sendiri tanpa rasa malu. Bagaikan awan tanpa air yang ditiup angin, bagaikan pohon pada musim gugur yang tidak berbuah, yang benar-benar telah mati dan tercabut seakar-akarnya. Bagaikan gelombang laut yang menghasilkan buih keajaiban mereka sendiri. Bagaikan bintang-bintang yang beredar, yang bagi mereka telah disediakan pekatnya kegelapan untuk selamanya. Dan Henok, generasi ketujuh dari Adam, telah bernubuat kepada mereka. Lihatlah, Tuhan datang dengan berlaksa-laksa orang kudusnya untuk menghakimi semua orang dan menghukum semua orang fasik, karena segala perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena kata-kata hinaan yang diucapkan oleh orang-orang berdosa terhadap Dia. Mereka ini adalah orang-orang yang suka menggerutu dan yang tidak pernah puas. Mereka berjalan menuruti keinginannya, dan mulut mereka mengucapkan kata-kata congkak serta mencari muka demi keuntungannya sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah perkataan yang telah diucapkan sebelumnya oleh para rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah berkata kepadamu bahwa pada zaman akhir akan ada para pencemooh yang hidup menurut keinginannya yang jahat. Mereka ini adalah orang-orang duniawi yang menyebabkan perpecahan dan yang tidak memiliki roh. Akan tetapi, kamu saudara-saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas imanmu yang paling kudus dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jagalah dirimu di dalam kasih Elohim dan nantikanlah kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang bimbang. Selamatkanlah mereka yang ada dalam ketakutan, dan tariklah mereka dari api, dan bencilah pakaiannya mereka yang dicemari oleh kedagingan. Bagi Dia yang berkuasa untuk memelihara kamu agar tidak jatuh, dan yang dengan sukacita besar menempatkan kamu tanpa celah di hadapan kemuliaannya. Bagi Dia satu-satunya Elohim yang bijaksana dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan dan kebesaran, kekuasaan dan kuasa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih telah mengikuti tayangan Selamat Pagi Yesus pada hari ini. Tetaplah bertekun untuk bersekutu karib dengan Tuhan setiap hari. Saya percaya sepanjang hari ini hikmat dan urapan Tuhan menyertai kita, hingga apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Jika saudara diberkati dengan tayangan Selamat Pagi Yesus, jangan lupa untuk subscribe dan share tayangan ini kepada rekan dan kerabat saudara. Tulislah komentar yang membangun pada tayangan ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.